Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Umi dan Aku Indria Samyama dengan akhiran NIM 17 dan 14. Jadi di sini kita mau buat video tentang teori antrian dalam operasional riset 2. Jadi kita di sini mau buat dengan dua metode. Yang pertama single channel system dan multi channel system. Ini kita mau buat yang single channel system dulu. Pertama-tama ini kita buka POM, terus nanti kalau keluar muncul notif itu kita pencet aja oke. Terus kalau udah kita pilih modul yang waiting lines. Selanjutnya kita klik file di ujung kiri atas. File kita buat new. Diklik new, terus pilih yang nomor 1 single channel system. Nah, ini untuk title-nya bisa kita masukin. Di sini studi kasus kita itu pada Mixu. Terus untuk yang cost analisisnya ini no cost. Kita lanjut ke oke. Nah, di sini bisa dilihat ada tampilannya itu untuk parameter dan value single channel system. Yang pertama ada arrival rate, ini jumlah pelanggan yang datang dalam sistem. Ini kita masukin angka di studi kasus kita itu 12. Terus di sini tuh service rate, ini pelanggan yang mampu dilayani oleh servernya. Itu ada 20. Terus untuk number of server-nya itu kita masukin tetap 1 karena dia single channel system. Selanjutnya udah kita masukin angkanya, kita bisa klik solve yang ada di tengah atas ini. Nah, setelah kita solve itu bakal keluar output. Di sini ada 3 output. Yang pertama waiting line results, terus table of probabilities, sama graphs of probabilities. Nah, yang pertama kita mau bahas terkait waiting lines result. Waiting lines result ini di sini ada 5 parameternya dengan value yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada average server utilization, yaitu jumlah server utilization ini rata-rata pelanggan dalam sistem yang mampu dilayani oleh si servernya. Jadi ini ada 0,6 atau 60% dari total keseluruhan. Selanjutnya ada average number in queue atau LQ. Nah, average number in the queue ini menunjukkan jumlah rata-rata pengunjung yang terdapat pada antrian. Di sini kita dapatkan value-nya itu sebesar 0,9 atau bisa kita bulatkan sebanyak 0 pelanggan yang terdapat pada antrian Mixu per 4,5 menit atau dalam 270 detik. Nah, selanjutnya itu ada average number in system. Jadi ini tuh jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem, yaitu value-nya 1,5 pelanggan per jamnya. Kemudian ada average time in the queue. Average time in the queue ini menunjukkan waktu rata-rata antriannya. Di sini terdapat antriannya itu 0,08 atau dalam 4,5 menit. Lanjut di average time in system, ini waktu rata-rata dalam sistem itu value-nya ada 0,13, yang artinya untuk satu pelanggan itu membutuhkan waktu 0,13 jam atau setara dengan 7,5 menit atau 450 detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke output yang kedua, itu ada table of probabilities. Di sini tuh ada 3 keluaran. Ini ya. Kita zoom. Nah, di sini tuh ada probability number in system yang pertama, langsung aja. Yang pertama itu jika jumlah pelanggan dalam sistemnya itu 0, maka probability-nya itu 0,4. Selanjutnya jika jumlah pelanggan dalam sistem itu 1, probabilitasnya itu 0,24. Jika jumlah pelanggan dalam sistemnya itu 2, probabilitasnya 0,14. Begitu seterusnya sampai jumlah pelanggan 7, probabilitasnya 0,01. Dan jika pelanggan itu lebih dari 8 sampai 17, maka probabilitasnya 0. Selanjutnya probabilities number in system kurang dari sama dengan K. Nah, di sini menunjukkan jika
probabilitas terjadinya 0 pelanggan itu adalah 0,4. Kemudian probabilitas terjadi 1 pelanggan adalah 0,64 dan seterusnya sampai pada kejadian di mana kurang dari sama dengan 7 pelanggan itu 0,1 dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan 17 pelanggan itu probabilitas kejadiannya adalah konstan yaitu berjumlah 1. Lanjut yang ketiga itu ada probabilitas numbing system lebih dari K. Jadi kalau jumlah pelanggan itu lebih dari 0, maka probabilitasnya itu 0,6. Jumlah pelanggan lebih dari 1, probabilitasnya 0,36. Jumlah pelanggan lebih dari 2, probabilitasnya 0,22. Sampai di jumlah pelanggan lebih dari 8, probabilitasnya 0,01. Jika jumlah pelanggan lebih dari 9 sampai 17, maka probabilitasnya adalah 0. Kita lanjut ke output yang ketiga, itu ada graphs of probabilities. Ini hasilnya itu didapat dari table of probability sebelumnya. Ini ada 3 juga. Yang pertama probability number in system n sama dengan K. Terus yang kedua itu ada cumulative probabilities n kurang dari sama dengan K. Terus yang ketiga ada decumulative probabilities yang N lebih dari K. Ini untuk angka-angkanya itu sama-sama seperti di table of probabilities. Oke, ini aja untuk yang single channel system. Selanjutnya kita ke multi channel system. Nah, untuk memulai multi channel system, pertama kita mau buat ini ya, kita klik di toolbarnya itu ada multi channel system. Nah, untuk window create data set for waiting lines, kita masukkan yang tertera di studi kasus kita, yaitu auto swalayan. Untuk cost analysis, kita pilih no cost, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan angka yang tertera. Di studi kasus itu untuk arrival rate atau jumlah kedatangan pelanggan pada auto swalayan itu kan 12 pelanggan per jam, kemudian kita input 12. Kemudian untuk service rate itu adalah jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh kasirnya. Karena terdapat 2 counter kasir dan per 1 counter kasir itu mampu melayani 15 pelanggan, maka di sini kita kalikan 15 dengan 2 yaitu 30. Dan kemudian masukkan jumlah counter kasir ada 2. Yang mana 15? 12 cuy. Setelah terinput semua value-nya, kemudian kita klik solve di toolbar atas. Setelah diklik solve akan muncul output window yang menampilkan output dari waiting lines results, table of probabilities, dan graphs of probabilities. Pertama kita akan menganalisis hasil dari waiting time result-nya. Pada parameter average server utilization atau kapasitas kasir, itu kita mendapatkan nilai 0,2. Kemudian pada average number in the queue atau jumlah rata-rata pelanggan yang terdapat pada antrian itu adalah 0,02 pelanggan atau bisa dapat kita bulatkan yaitu terdapat 0 pelanggan per 0,08 menit atau 5 detik. Selanjutnya average number in the system itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistemnya itu angkanya value-nya itu ada 0,42 yang artinya ada 0,42 pelanggan dalam sistem dalam waktu 0,08 menit. Kemudian pada average time in the queue yaitu waktu rata-rata pelanggan mengantri adalah 0 jam atau kita perinci menjadi 0,08 menit atau 5 detik. Selanjutnya untuk average time in system ini rata-rata waktu dalam sistemnya itu ada 0,03 atau 2,08 menit atau 125 detik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke output table of probabilities.
Beda sama yang di awal. Enggak apa-apa. Sabar. Paling banyak Emang beda kah? nyadar, Bah. Emang beda kah? Kemarin kan kita kayak lebih dari 6 enggak sih? 0,67, betul coy. Pasti lebih banyak deh, Mi. Memang sampai situ aja, In. Oh ya sudah, ulang. nanti di-cut gampang Ya, aja. kamu yang cut ya. Iya. Baru untuk Sabar aku dulu. Kemudian kita analisis output di window table of probabilities. Pada probabilitas ketika jumlah pelanggan pada sistem sama dengan 0, itu probabilitas kejadian adalah 0,67. Probabilitas terjadinya satu pelanggan adalah 0,27 dan seterusnya sampai pada probabilitas terjadinya 4 pelanggan itu sampai 6 pelanggan adalah 0. Selanjutnya untuk probabilitas number dalam sistem kurang dari 0 itu sama dengan 0,67. Probabilitas pelanggan kurang dari 1 itu 0,93, probabilitas pelanggan kurang dari 2 itu 0,99, dan probabilitas pelanggan kurang dari 3 sampai kurang dari 6 itu 1. Selanjutnya adalah probabilitas terjadinya pelanggan lebih dari 0 adalah 0,33, lebih dari 1 probabilitasnya 0,07, dan lebih dari 2 probabilitas terjadinya adalah 0,01, sampai terjadinya lebih dari 3 pelanggan sampai lebih dari 6 pelanggan itu 0. Selanjutnya kita akan menganalisis output window pada graphs of probabilities. Nah, grafik ini angka-angkanya terdapat pada tabel probability sebelumnya. Pertama, pada grafik probabilities ini menunjukkan probabilitas terjadinya 0 pelanggan itu adalah 0,67 dan seterusnya sampai 1 pelanggan itu 0,2667 dan seterusnya. Grafik ini menunjukkan konstan pada di angka 4 sampai 6. Kemudian pada grafik cumulative probabilities, grafik ini menunjukkan probabilitas terjadinya N kurang lebih sama dengan K. Oke, selanjutnya ini ada cumulative probabilities, yaitu probabilitas pelanggan dalam antrean kurang dari atau sama dengan K. Di sini kalau kurang dari atau sama dengan 0 itu probabilitasnya 0,67, itu sama dengan table of probability sebelumnya. Begitu juga untuk yang kurang dari sama dengan 1 pelanggan 0,93, kurang dari sama dengan 2 pelanggan 0,98, dan seterusnya sampai pada kurang dari sama dengan 6 pelanggan itu probabilitasnya 1. Atau bisa diartikan probabilitas antrian terbesar dalam sistem itu pada saat lebih dari atau 6 pelanggan. Nah, pada grafik cumulative probability ini menunjukkan bahwa adanya terjadi kenaikan dari 0 sampai 6 pelanggan terjadi kenaikan pada grafik. Kemudian kita lanjut pada decumulative probabilities. Ini adalah grafik N kurang lebih besar daripada K. Pada grafik ini menunjukkan ketika terdapat lebih dari 0 pelanggan, itu adalah nilai tertinggi pada grafik, yaitu 0,3. Kemudian pada grafik menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggan. Ketika pelanggan lebih dari 1, itu grafik menurun sampai ke lebih dari 6 pelanggan, yaitu hasilnya 0. Selesai. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih.